Tuak Panjalam. Menitah Tuak. Sambah salam tibo daripada Tuak mau minta gadang-gadang. Iya, menitah. Maaf pada Tuak. Iya, saya. Sungguh pun pada Tuak sudang namo sambah nak sampai ganoknya lah juang kuning mama ali ulama cediak pandai. Sudah bendang dalam negari. Kok paynya ketapek batanyo, kok pulangnya ketapek barito. Balik di badan diri ambo pada Tuak. Iya. Ibarat kata apa nak bagian kepada Tuak kini ko adalah latibo lo perintah namanya dari Suara Minang TV. Iya, iya. Kok nan perintah bakal rajokan nan ngelarang bantikan. Iya. Di mana kini pada Tuak sebelum kita mulai acara, ayah minta izin Yusifa ambo kepada Tuak. Salam sambah kepada Tuak. Lah sampai deh Labai Sultan. Sakira-kira pada Tuak. Sepanjang penitan Labai Sultan tadi, iyalah kata sabananyo. Nan taserak ke tengah-tengah, nan tatabuah kamu korape, nan terlibah timburi sayo. Sungguh pun begitu, kini Mas Sultan jauh berjalan kalau sampai nan diambil kalau sampai ke tibo. Artinya bana serantang titah dari pemret kita, iya, untuk Suara Minang TV, ialah kita akan mencoba untuk membahas seketik banyak tentang adat istiadat Minangkabau. Betul. InsyaAllah mungkin dek program ko kita bisa lah wak ko akan mengiak-iakkan menakan tunjuk jajah. Ya. Kok jadi calok ganti asah ke orang tua-tua kan itu. Iya pada Tuak. Masa tentang itu dimulai sajalah dek Pak Labai Sultan kita kategorikan saja lah. Ya, alhamdulillah pada Tuak sepanjang penitaan pada Tuak nang tengah tadi larancak soro dinanga lelok rupo dilihat lah sanang jati lah sajuk di kiro-kiro. Yo, lapeh bawa lantai kulit lah. Apa itu betul pada Tuak. Ndak lagi panjang lagi pada Tuak. Kita mulai pada Tuak. Ya, insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Ambong, Suara Minang di masa Jawa Berado. Alhamdulillah malam hari ko kita basuh balik dengan program yang pertama dan launchingnya malam kini ko yaitu Baradai. Sebelum kita masuk ke langkah ataupun ke acara selanjutnya, Pak kecek orang kita di Minang juga sekelumit tadi ambo Bapak Sambahan juga Bapak narasumber kita Bapak Datuk Panjalam itu menceritakan bahwasanya di Minangkabau itu sebelum acara dimulai kita harus meminta izin dahulu ke Alek Nantibo. Mudah-mudahan Iko bisa bermanfaat bagi anak kemenakan kami yang ada di perantauan. Itu pada Tuhan. Insyaallah. Alhamdulillah. Dusana Ambo, pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah pada Tuhan, Suara Minang TV dengan konsep adalah memberikan edukasi ke orang kita Minang pada Tuhan, terutama di Kota Batam. Setiap saat dan setiap waktu membuatkan suatu kreasi yang terbaru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga pada Tuak malam ko merupakan edisi pertama ya untuk kita launching program Baradai. Betul. Ya. Jadi patang labayo kami Jotim. Nah, alhamdulillah Pak Datuk lah sebab yang perdana lah Pak Datuk ini insyaallah untuk mengisi acara kita kok. Insyaallah. Doa dan harapan dari kami Dusana Ambo, pemirsa Suara Minang TV, mudah-mudahan kita sehat selalu, beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita berikan untuk keluarga kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang terbaik ya pada Tuak. Iya insyaallah. Menompang bocet pada Tuak, mengingatkan kepada generasi muda kita pada Tuak. Siapa nak menambahkan itu? Biarlah memperkenalkan kepada Tuak dan ke pemirsa kita. Ambo bapak itulah cek pada Tuak. Boleh. Anak Itiak, anak Anso, samo baranang di tepi bandar. Kok kaciak disabitkan namo,
kok lah gadang diimbaukan galang. Mantap. Iya pada tua ya. Iyalah, iyalah. Anak itiak di tepi banda, anak itiak di tepi banda, baranang sanjo jotali rotan. Iya. Kok kecik banamu andi samudra, dilah gadang jaga gala labai sultan. Kita Mantap. begitu betul. Baiklah, pemirsa Suara Minang di masa Jawa Berado. Sekali lagi, alhamdulillah malam hari ini kita akan mengupas sakete banyaknya tentang adat Minangkabau ya, yang kita peruntukkan untuk generasi muda kita yang ada di kota Batam khususnya. Iya, insyaallah, insyaallah. Jadi tidak salah pilih kami rasanya doh. Mudah-mudahan Pak Datuk bisa memberikan edukasi kepada kita bersama. Iya. Ya. Baiklah Pak Datuk dan pemirsa yang ambo hormati, bak kecil orang tak kenal maka tak sayangnya Pak Datuk. Kami beri kesempatan kepada Pak Datuk untuk memperkenalkan dirilah Iya, pada iya. anak kemenakan kita serta dusun anak kita yang ada di Dimas Sajo Berado, sehubungan dengan Dimas Sajo Suara Minang TV ko bisa mereka saksikan. Silakan Pak Datuk. Insyaallah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan ambo menyapu dusun ambo orang awak, khususnya yang ada di Batam atau yang di mana saja berada, kepada nenek mamak saya dan tua-tua, Ya. kepada adik, kepada kamanakan. Ambo minta izin untuk memperkenalkan diri. Nama ambo wakatu ketek diagi nama di orang gae itu Riki. Riki. Nama ayah ambo Syahrul. Jadi lengkapnya Riki Syahrul. Riki Sarwal ya. Nah, tak lama ambo makin nama tu doh Pak. Iyalah Pak. Umur 7 tahun lah tukar lo namanya. Iya. Kalau lah dimbon gala di waktu umur 6 menjelang 7 tahun itu Datuk Panjalam. Datuk Jadi Panjalam. sejak itu tak ada orang membawa nama Riki lai Iya. kecuali di sekolah. Di sekolah Pak ya. Iyalah iya. Kalau lah di rumah itulah orang lah Datuk. Lah Pak Datuk. Kalau lah oleh adat pastilah lengkap Datuk Panjalam. Iya. Jadi sejak berumur 6 tahun sampai ambo berumur sampai balik tahun Iya. itu di Nagari Buwo, tepatnya di Lintau. Itu ambo lah mulai secara resmi menjalankan tugas dan fungsi sebagai mamak kepala waris Ya. sekaligus juga nenek mamak di kerapatan adat. Iya. Jadi memang umur sampai balik itu rasa direnggut masa kecil ambo. Iyalah Pak. Tapi itulah memang jalan hidup. Iya. Nah, insya Allah bagi Dusun Ambo, kita beko akan berbincang-bincang sekete tentang adat Minangkabau. Mungkin yang ringan-ringan saja dulu kita mulai. Sebab untuk beraja adat ko tidak bisa sekali dua kali, Iya betul. tidak bisa sehari dua hari. Iya. Ya, kalau seumpama biko ada Dusun Ambo yang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas, di situ memang ada mata kuliah khusus hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau. Jadi pengenalan sejak awal. Iya. Oke, sebentar ya. Ya silakan Pak Datuk. Oke, sebentar Pak. Tadi lah mau latihan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu profil Ambo. Ambo merantau ke Batam itu mulai tahun 2002 Pak. Di 2002. Muko Kunyang. Kini Ambo tetap juga masih di Muko Kunyang sebagai HRD Manager di PT Batamindo Investment Cakrawala. Ya. Ambo tinggal di Batu Haji, sudah menikah dan punya 2 anak, insya Allah. Ya. Dan untuk perkenalan diri untuk Dusun Ambo, silahkan. Mungkin kok ada yang ditanya tentang diri Ambo ataupun tentang topik yang akan kita sampaikan nanti, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Datuk. Ya. Luar biasa. Pemirsa, di usia 7 tahun, alhamdulillah amanah seorang datuk yang akan memimpin anak kemenakan ya Pak Iya, Datuk. Pak. Ya, telah dimanahkan oleh suku. Ya, Iya, Pak, ya, anak kemenakan kita. Iya. Alhamdulillah. Kembali kepada Pak Datuk. Kalau suku Pak Datuk apa Pak Datuk? Pilihan, Pak. Pilihan ya. Oh, Iya. luar biasa. Pilihan tuh Pak ya. Pilihan. Pilihan Pak ya. Pilihan ya. Jadi termasuk suku Nanampe Pak ya. Itu nampak. Koto, Bodi, Ciniago, Piliang. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya. Baiklah Pak Datuk, kalau perkenalan diri Pak Datuk itulah sesama didengar oleh pemirsa. Iya. Ya. Mau senang mana dengan pertemuan kita kepada Datuk. Mudah-mudahan kita bongkarlah
selangkah demi selangkah baabanan adat Minangkabau. Insyaallah, Pak. Ya, baik pada Tua. Berbicara masalah adat, itu merupakan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang atau komunitas di suatu daerah atau di suatu tempat. Iya. Pertanyaan Ambo, apa banalan sebenarnya adat itu benar pada Tua di Minangkabau? Kok Minangkabau ya? Minangkabau, Pak. Jadi Giko Pak Labai Sultan. Iya. Jadi setiap manusia, setiap peradaban itu pasti memiliki kebiasaan. Iya. Pasti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun, Iya. meliputi segala aspek kehidupan, dan kemudian ini menjadi norma. Norma. Norma itu artinya nilai-nilai yang diyakini. Iya. Nah, kemudian itu beko nilai-nilai tadi itu disepakati bersama-sama. Iya. Nah, akhirnya itulah menjadi adat. Adat. Kalau kita lihat dari istilah saja, Iya. adat itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, Pak ya? Ya, bahasa Arab. Karena memang ada usul fikih yang mengatakan al-adatu muhakkamah al-urf qadim. Iya. Jadi adat itu memberikan ketentuan hukum muhakkamah. Mahkamah. Al-urf qadim. Nah, urf ini juga sebetulnya adat, tetapi untuk spesifik yang lebih khusus. Contoh misalnya, sudah menjadi adat seluruh manusia, kalau mengiyokan pasti ngangguak. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Pasti orang kalau ada ngecek iyo mangguak saya, Pak. Orang ngerti. Udah ngerti, Pak ya? Iyo tuh mah. Iya. Kalau menggeleng tidak. Enggak, iya. Itu berlaku secara umum. Umum. Tetapi ada juga di beberapa adat itu ambodanga di daerah Asia Tengah Ya. justru menggeleng ke iyo. Iya, Pak. Itu disebut urf. Jadi spesifiknya berbeda dari yang lain. Iyalah pada Tua. Sama bantu awak di Minangkabau. Ya. Contoh, awak orang Minangkabau itu kan garis keturunan suku diambil dari ibu. Ibu. Matrilineal pada Tua. Matrilineal, Ya. suku atau marga atau nama keluarga fam Ya. itu diambil dari ibu. Tapi kalau kita lihat misalnya bantu di Tanah Batak, Iya. di daerah-daerah Melayu, itu mereka mengambil garis keturunannya dari ayah. Dia ya. Jadi secara adat garis keturunan kita itu menjadi matrilineal. Matrilineal. Bantu itu. Dan itu sudah menjadi kesepakatan nenek moyang kita. Iya pada Tua. Nah, kalau disabui bananan istilah Minangkabau asli tentang adat. Iya. Aduh, istilah asli Minangkabau tentang adat itu disabui bue, yang asalnya dari perbuatan. Perbuatan. Contoh di dalam Titah Petitih yang masih tinggal menceliak bue nan bala buah, Bue nama buah. cancang nama golong. Golongnya. Itu artinya melihat apa sih kesepakatan kita. Ya. Misalnya awak akan melakukan transaksi atau kamalamar, itu ada bisik-bisik lu. Kalau Ya. orang Melayu bilang merisik-risik. Iya, merisik-risik. Nah, itu kita sabui bue. Apa perbuatan dahulu? Oh, si Anu dengan si Anu nyuka menikah tanggal itu caranya. Itu kemudian menjadi adat perkawinan. Adat kawinan. Ya. Ya, Kan jadi kesepakatan kan? Iyalah. Tua. Iya. Itulah kurang lebih gambaran sederhana bananan adat. Mana adat ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah adat, Adat. memang itulah kekurangan kita di dalam Minangkabau, itu tidak terlalu banyak catatan-catatan tertulis. Ya. Sehingga di dalam sejarah sulit untuk ditelusuri bila kita mulai beradat. Beradat ya. Nah, kalaupun ada di dalam Tambo Minangkabau, itu disabui Sangke Gunung Marapi, Sagadang Taluitia. Iya. Bila Sagadang Taluitia, Iyalah. wallahu a'lam Walau bishawab. sawab. Artinya itu mungkin kalimat yang menyatakan sudah sangat-sangat lama. Iya. Dan adat itu selalu berkembang. Iya. Makanya di dalam teori, bukan teori saja, itu di dalam Tambo disabuikan pada mulanya adat orang Minangkabau itu disabui adat silamo-lamo. Adat silamo-lamo. Nah, itu mungkin pada masa kita masih hidup bata-rata. Iya. Ya, alun lai membuat rumah gadang dan bantu kini kita cari. Iya pada Tua. Nah, kemudian masuklah adat yang kedua, itu disabui adat si membuang jatuh. Si Mumbang Jatuh. Nah, adat si membuang jatuh kok itu munculnya setelah Datuk Ketumanggungan
berpindah dari Parengan Padang Panjang ke Bungos Tangkai di Sungai Tarap. Sungai Tarap, iya iya. Nah, kemudian adolai ditentang oleh adiknya Datuk Perbatiah Nusa Batang, lahirlah adat Sigama-Gama. Ada si Gama-Gama. Nah, Sigama-Gama yang kemudian membuat kelompoknya itu pertama kali di Dusun Tuo Limo Kaum. Lima kaum, iya pada Nah, kemudian mereka berperang sehingga terjadilah peristiwa batu batikam di Ya. Limo Kaum, dan kemudian datanglah raja menyelaraskan seluruh adat di alam Minangkabau, dan sehingga lahirlah itu adat Nanampe, undang-undang Nanampe. Itulah yang kita pakai ini. kita pakai pada tua. Iya iya iya, luar biasa. Itu sejarahnya. Tapi itu bila terjadi, itu sebenarnya sebagian bisa ditelusuri. Ditelusuri pada tua ya. Iyalah iya. Terima kasih pada tua. Menarik sekali bagi kita bahwasanya kita kata matrilineal Pak ya. Ya, matrilineal. 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 Ya. Ya. Oke Pak. Berarti anak itu berdasarkan keturunan ibu. Iya. Iya. Maaf pada tua. Ah, Iko generasi muda kita, iya. inyolah cok mendengarkan ada bahasa di Sara, Oh. Sara bahasa di Kitabullah. Ah, itu pada tua. Ah, iya, iya. Nah, sekiranya kita memang basandikan Sara bahasa di Kitabullah, itu ada kondisi, mohon maaf, yang agak melenceng sekitar pada tua. Ah, iya. Artinya apa? Kalau menurut Islam, itu contoh pembagian harta warisan, itu lebih besar kepada yang laki-laki. Iya. Nah, sementara kita di Minangkabau, itu non padusi. Iya. Nah, sehingga laki-laki adalah untuk menjaga dan memelihara saja. Iya. Nah, pertanyaanmu pada tua, kira-kira bagaimana kita memberikan edukasi kepada generasi muda kita kok, Ah, terutama yang ada di Batam kok Pak. oke. Jangan nanti pertanyaannya ke Pak Ambo, kalau Pak Sultan gitu, itulah baik gitu kan. Kondisi kok secara ilmiahnya gitu kan. Silakan pada tua. Oke. Cerita. Jadi betul mah Pak Labai. Ya. Sabananya yang Pak Labai sabui tadi itu adonan kurang cie. Ada yang kurang apa tuh pada tua? Ya sebab kalau orang Minangkabau ko Iya. basuku Masuku. ka ibu. Iya. Aduh. Ya, Pak Sota, saya Pak. Ya. Mau mati menalah HP ko. Kalau pada tua banyak dihubungi. Sama gitu pemirsa ya. Maaf. Kita santai saja Pak. Jadi orang Minangkabau ko setelah Islam masuk Pak. Iya. Jadi dulu kita memang bersuku ke ibu saja. Iya. Nah, kemudian datanglah kondisi di mana Islam kemudian mengatur bahwa kita bernasab ke ayah. Menasab kaya. Jadi pemahaman orang Minangkabau itu adalah bersuku ke ibu, bernasab ke ayah. Ya. Nah, jadi di mana letak kita mulai menerima adat besandi sarak besandi Kitabullah itu setelah Islam datang. Iya. Mungkin bagi Dunsana Ambo, Kemenakan Ambo, sekedar ilmu dan pengetahuan bahwa kita tuh kalau di rumah di kampung, di kampung-kampung, kalau kita akan membuat rumah gadang, Iya pada tua. pasti ada sandi nyona. Iya. Pandi lah tahu sandi. Lai, Pak. Apa sandi? Batu gadang. Batu gadang di bawah tiang. Ada tiang batu. Kalau awak buat rumah gadang, mana diletakkan dulu, sandi dulu atau tiang dulu? Sandi dulu Pak. Itu rumah batu tuh. Rumah batu. Tapi kalau awak buat rumah gadang, rumah kayu, Iya. tunggak jo rumahnya itu dibangun dulu. Tua rumah iya. Setelah itu baru dimasukkan batu di bawahnya. Iya. Seperti itulah antara adat Minangkabau dengan sarak yang bersandi Kitabullah tadi. Iya. Jadi rumah gadang itu disabui adat dan sandinya itu sarak. Syarat. Karena pada prinsipnya dua aturan aturan hidup. Sebab adat juga aturan hidup. Betul. Sarak juga aturan hidup. Itu adalah dua sistem hukum yang berbeda kalau kita dalam hukum. Iya. Nah, sejauh mana itu disabui adat bersandi sarak bersandi Kitabullah, sarak mengatur adat memakai apabila ketentuan adat bertemu dengan ketentuan sarak. Iya. Sehingga ada di tengah-tengah kan, Iya, Pak. adat harus ikut sarak. Adat harus ikut syarat. Contoh, hukum perkawinan. Di dalam adat dulu juga ada hukum perkawinan. Ada di beberapa daerah itu masih dicatat, dulu orang awak tuh kawin tak kejab kabul tuh Pak. Baik KN benang kencono tahu? Iya, warna-warni. Warna-warni itu ABK Iya. menang kencono ke tangan, atulah nikah waktu mah. Nikah. Itu adat lamo.
Ya, Tapi begitu Islam masuk, itu ditinggalkan. tinggalkan. Pakai ijab kabul oleh wali, entah wali hakim, atau mungkin wali majbir, atau wali nasab. Masa. Jadi apabila sudah ada hukum Islam mengatur tentang sesuatu hal, maka adat harus ikut sepenuhnya. Ya, Nah, bagaimana kalau seandainya adat mengatur, ya, syarak tidak mengatur? ya. Contohnya, Hmm. itu yang disebut deh Pak Labai tadi tentang pewarisan tanah ulayat. Ulayatnya. Karena tanah ulayat itu tidak ada lembaga hukum tanah ulayat dalam hukum Islam. Jadi cara mengaturnya harus tetap juga bersendikan kepada syarak dengan memperhatikan hukum nan limo. Hukum nan limo? Haram, Halal, halal, makruh, sunnah, makruh, dan mubah. Allah. Jadi dalam kondisi-kondisi misalnya transaksi peralihan tanah adat itu akan dilihat dari unsur mubah, halal, haram, dan segala macam itu. Karena memang ada usul fikih yang mengatakan, mungkin Pak Labai tahu, al-asyaul ibaha. Itu Ya. menurut hukum fikih. Segala sesuatu itu adalah boleh, illa kecuali ada yang melarang. Ada yang melarang, ya. Nah, jadi semua perbuatan itu sebenarnya boleh. Tapi kalau ladona melarang, ladona mengatur, stop, pakai itu lain. Awak ikut hukum Islam atau syarak bersandi kita belah tadi. Iya, pada tua. Iya, Nah, di dalam adat itu memang agak sedikit beda dengan pengajian orang mengaji agama. Kita tuh selalu menyebut adat nangkawi syarat nang lazim, Pak. Iya, pada tua. Iya, iya, iya. Itu tuh lain babnya. Lain Pak. Kita cari. Ama syarat nang lazim, ma adat nangkawi. Ya. Iyalah, iya, iya. Oh, itu pada tua ya. Iya. Iyalah. Baik pada tua. Tadi kita mengkaji tentang adat bahasa di sanda, syarak bersandi kitabullah. Iya. Mudah-mudahan anak kawan-kawan kita lah bisa mengambil apa kesimpulannya kan itu. Iya. Ya. Kita kembali ke masalah kakak beradik duzana, baduzana. Iya. Nah, dalam tatanan kehidupan rumah tangga orang Minang, Pak, ya, Iko tidak akan terlepas dari ado kato nampe. Iya. Kato nampe, kato malereng, kato mendaki, kato menurun, kato mendata. Iya. Nah, mau pada tua orientasi kami SM gini ko Suro Minanggo untuk anak kemenakan kami. Iya. Nah, laya di Batam terutama. Itu. Jadi mohon penjelasan pada tua. Itu. Atau nampak kepada tua. Kato nanampe ko pada prinsipnya sama dengan apa sabui tadi. Iya. Nan di sabui mendaki itu kan artinya berpindah dari tampe nan paling bawah kanan tinggi. Nah, Iya. lah pernah mencoba mendaki, Pak. Allah, Pak. Baras soalnya. Weh, sasa ngo, Pak. Asa ngo. Sasa ngo. Mode itulah kita ngecek kerang gae. Lunak. Nah. Iya. Iya kan? Iya. Coba lah orang yang sedang mendaki, le bisa memakai-makai yang hari-hari. Tak bisa. Habis energinya, Pak. Habis energinya untuk mendaki tadi. Mendaki. Seperti itulah kita membawakan bagaimana yang lebih muda kepada yang lebih tua. Dalam arti skopnya risiko, kok ada disabit dalam adat, tak ada yang lebih tua daripada kakak. Kakak. Iya. Jangan tua daripada kakak, Pak. Tak ada dong. Kakak yang paling tua. Dan tidak ada pula yang lebih cadik daripada mama. Mama. Kurang lebih seperti itu. Jadi kok mendaki. Mendaki. Nah, kemudian bagaimana nan kato menurun tadi? Iya. Nah, menurun kan kajilan, sanang, Pak. Iyalah, Pak. Biasanya kalau Pak Labe mungkin zaman-zaman turun Gunung Merapi nya sambil turun itu maki-maki ya. Oi, oi, oi. Iya. Seperti itulah kita kalau kata yang lebih muda. Iya. Seperti lepas batas-batas tadi untuk menyampaikan sesuatu yang kita sampaikan. Iya. Maharia. Maria. Itu contoh, ya kan? Nah, kalau kato mendata itu biasanya kalau kita berjalan kalang syair yang itulah saling ngobrol, artinya sama kedudukan antara yang bicara dengan yang menjadi lawan bicara. Berkawan sama jalan. Iya, Bercerita lajur sepanjang jalan di dataran gunung tadi misalnya. Iya. Nah, berbeda dengan kato malereng. Iya. Mungkin yang dipahami oleh ada anak kita yang lereng itu tuh adalah curam terjal. Iya, pada tua. Nah, yang lereng itu tuh berasal dari kata liriang kalau dalam bahasa Jawa tuh. Liriang. Liriang itu dia berjalan menyusuri, dia agak
disabui mendata tidak boleh, kadang-kadang mendaki sekete, Iya. kadang-kadang adalah menurun sekete, Ya. kadang-kadang adalah belok sekete. Seperti itulah kato Maleriang untuk menjaga harmonisasi antara yang bicara dengan yang tidak bicara, dengan lawan yang diajak bicara. Artinya ada rambu-rambu. Saat kita turun agak tinggi sekete ngecek, Iya. agak kita sedang mendaki sekete, agak naik sekete, agak belok tentu agak bekieh sekete. Iya, benar. Jadi bekieh itu adalah bikieh bayang kata sampai ke dalam adat. Jadi cukup dengan sindiran mungkin seseorang akan mengerti apa yang kita sampaikan. Atau lebih kata Maleriang. Kata Maleriang, iya Pak. Sindir-sindir kurang lebih seperti itu. Iya. Contoh misalnya ada anak atau mungkin kita lah dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, melihat anak kelakuannya mungkin kurang bagus lah. Iya. Orang tua yang bijaksana tuh jarang langsung mahari anaknya. Pasti kecewaan bagus, bagus ya. Tapi giginya rapat. Apa? Ekspresinya menikmati. Ekspresinya giginya rapat. Iyalah, berarti. Itu kalau kelompok kepada orang kata Maleriang. Kalau dalam tata apa dalam bahasa itu namanya gaya apa namanya itu Pak? Kamu kurang apa? Sinisme Pak. Sinisme. Ya, kalau sarkasme kasabana ya. Kasabana. Iyalah. Iya Pak. Itulah kurang lebih mungkin bagaimana orang Minangkabau berbaur ke menyampaikan sesuatu sesama mereka, baik kepada yang lebih tua, pada yang lebih muda atau yang seumuran, maupun pada saat mereka sedang menghadapi persoalan, kadang bertemu dengan yang tua dan yang muda. Iya betul. Seperti itu. Itu jalan nampek pada tua ya. Betul. Atau mendatang, Maleriang mendaki, jauh menurun. Iya. Ya. Jadi orang Minangkabau nampaknya ya dengan apa peribaratan apa namanya kondisi alam. Kondisi alam. Ya, kalau memahami kata mendaki itu ya itu saja. Coba mendaki dulu. Iyalah. Mau ngecek. Iyalah itulah pembandiannya pada. Apa pembandiang pada? Iyalah. Permisa. Dusana Ambo di masa Jobrado, khususnya Soro Minang, Soro orang awak. Ya. Jadi Pak Datuk kita lah menyampaikan tadi ya bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus memahami ya dengan siapa kita bicara pada Tuhan. Ya, lingkungannya. Di lingkungannya kepada sasaran kecil itu kepada siapa. Itulah yang dikatakan mungkin termasuk instrumen dari adat tadi pada Tuhan ya. Iya, betul. Iya, betul pada Tuhan. Subhanallah. Pada Tuhan masih seputaran mindset terhadap kata Maleriang. Ya. Seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, kadang-kadang mohon pada Tuhan, yang namanya celotehan, tapi masuk akal juga dalam menyampaikan sesuatu. Mindset orang kita itu pada Tuhan, sekiranya kita masih mengatakan Maleriang, bicaranya kan, bila kesampai bicaranya. Jadi kita menyikapi kepada Tuhan. Tidak disampaikannya tuh haknya mengecek pada Tuhan. Iya. Sama kita bawa ya grup, itu namanya grup itu semua orang bisa mengecek pada Tuhan. Betul. Nah, tapi tergantung kepada kita menyikapi. Betul. Kira apa kuncinya dan kamu minta kepada Tuhan ini Pak? Kuncinya ya agak sulit bawa dia. Ayo pada Tuhan. Sebab kata Maleriang iko sifatnya kasuistis tadi. Tergantung kasusnya. Kalau boleh lihat tadi. Ya. Kadang kita dalam berjalan di Maleriang itu Iya, pada ada yang agak menurun sekete, agak mendaki sekete, agak belok sekete. Itu memang lika-liku di dalam kehidupan yang harus bisa dihadapi oleh anak Minangkabau. Ya. Artinya bisa menempatkan dirinya. Iyalah pada Tuhan. Ya, memang harus ada waktu, harus butuh pemahaman-pemahaman yang harus diberikan untuk meyakinkan seseorang. Iya pada Tuhan. Ya, kalau enggak tuh kan apa? Iya pada Tuhan. Luar biasa. Jadi itulah kita menyesuaikan ya pada Tuhan ya dengan kondisi di mana kita mengecek itu pada Tuhan. Iya, betul. Subhanallah. Pada Tuhan, sebelum kita lanjutkan, kita baca-bacakanlah dulu boleh apa komentar sana dari dusanak kita. Yang pertama dari Sofi Husni. Itu Bu Sofi ya. Nyimak mantap bana ada istiadat dari Pak Datuk. Ya. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Bu. Ikut dari Pak Ketua kita.
Pak Riki Kelvin Sekumbang. Oh. Mantap pada tua. Kemudian Pak Rizal Dican, lain tak kupas pantun ko cikgu. Itu pasti. Itu kalau pantun kan stres sudang bertua. Ya, Kalau kami diagam lain belum. Ahmad Tanjung, Assalamualaikum. Dalam sehat untuk seluruh dosa sunnah di Tanah Minang. Ambo orang awak yang merantau lebih 30 tahun di Palembang. Oh, jauh Palembang. Selamat malam, Ahmad Tanjung. Waalaikumsalam. Di Palembang. Ibu Sinta Diansari sedang menonton bersama Anda. Bapak Rizal Apendi Pensia. Assalamualaikum sana. Anak itia anak ansur bermandi di tepi bandar. Kacik padamu gadang magala. Batanya cik pada tua. Siapa namu nan dari mano asahnya? Pada tua mungkin gaya. Ya mungkin ambo. Langsung aja pada tua. Betul. Waalaikumsalam sana ambo. Kalau Rizal Apendi. Rizal Apendi Pensia. Rizal Apendi. Ambo berasal dari Nagari Buo, Kecamatan Linto Buo, Kabupaten Tanah Datar. Ya. Ya, ambo lahir memang di Jakarta, tapi karena tugas sesuai dengan kesepakatan suku, di usia sampai balik tahun, ambo sudah menetap di Kampung. Di Kampung tak boleh tahu. Ya. Kalau namo Riki Sahrul, Gala Datuk Panjalam. Datuk Panjalam. Mudah-mudahan Bang Rizal Apendi mendengar apa jawapan dari Pak Datuk kita. Pak Yosef DP, Assalamualaikum Pak Datuk. Bila pulang Kalintau katanya. Wah, Kampung Pak. Yo, insyaallah. Insyaallah. Itulah Pak Yosef. Oke. Kemudian Pak Dayat Sultan Batuah. Lapa udah Sultan menyimak. Alhamdulillah. Ikut episod kita dan baru kaya. Nampaknya Pak Datuk. Alhamdulillah. Ikut kalau tidak salah Pak Safril menggait beliau untuk Pak Datuk Ristawardi. Meresmikan petang kalau tidak salah. Iya. Kemudian Mairizon Caniago, Qatar Monitor. Salam Pak Riki. Subhanallah, dari Qatar Pak Datuk. Alhamdulillah. Dari Qatar. Wah, ini Qatar. Cici Leo. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulkhairi. Ini dari Sungai Harapan ini Pak Datuk. Apa? Sedang menonton beliau. Sedang menonton. Mudah-mudahan itulah yang eksis menyaksikan Suara Minang. Iya. Suaranya orang awak Pak Datuk. Itu nanti tercatat kok dari Qatar. Subhanallah. Pak Datuk, kita lanjutkan ngobrol kita, baca itu tentang adat Minang Pak Datuk. Iya. Kembali kepada kata kunci ambo seidang berjalannya waktu Pak Datuk. Bak kecek patatah aja kepada Datuk. Ramo-ramo sekupang janti kati endah pulang makudo. Patang tumbuh hilang berganti. Pusakolamu basadokan juo kan itu. Baik itu juo tetap berarti Datuk ya. Oke. Iko sehubungan dengan Pangulu Pak Datuk. Pimpinan adat. Menurut Pak Datuk, apa persyaratan? Ini kau anak muda kita kepada Datuk. Kadang bingung kan, siapa yang cocok menjadi Datuk di pasukuannya itu. Ibarat kata apa yang Pak Datuk dapatkan selama kau dari pendahulu Pak Datuk, apa ciri-ciri atau persyaratan lah dari seseorang itu bisa dijadikan seorang penghulu atau pimpinan adat? Salah. Ya. Jadi iko kita berbicara baa caro kita mangke Datuk anak. Ya. Jadi di Minangkabau ko memang ada dua kelarasan adat. Iya betul. Nah, kelarasan adat Bodi Caniago dan Koto Piliang. Ya. Walaupun orang nan duo larehko masih sama-sama memakai adat Minangkabau, tetapi ada sedikit perbedaan-perbedaan. Ya. Bila seseorang diangkat menjadi datua, kalau menurut adat Koto Piliang, ditunggu dulu yang bersangkutan wafat. Wafat, ya. Jadi tidak bolehnya digantikan pada saat beliau masih hidup.
Ya. kecuali melanggar hukum adat yang berat. Itu kalau istilahnya tatijak di Banangarang hitam tapak. Tapak. Ya. Itu adat Koto Piliang. Ya. Tapi kalau adat orang Bodi Caniago, walaupun beliau masih hidup, boleh digantikan dengan mufakat. Biasanya iko dalam kondisi mungkin yang bersangkutan sudah berumur lagai, Pak Datuk. atau mungkin sakit-sakitan. Kalau di dalam adat disabui buki itulah rasola tinggi. Iya. Lurah lah rasola dalam. Dak cacalik, dak silau anak kanakan. Iya. Makanya dicarilah gantinya. Diambil kata mufakat. Iya. Siapakah yang boleh menggantikan? Iya. Nah, yang boleh menggantikan iko memang wajib laki-laki. Iya. Tidak boleh perempuan bergelar penghulu atau jadi datuk nenek mama. Iya. Kecuali dalam sejarah Minangkabau memang pernah ada penghulu perempuan. Iya, betul. Itu kejadiannya di Silungkang yang Ambo pelajari dulu di Fakultas Hukum. Itu tahun 9 baleh 3 baleh. 9 baleh 3 baleh. Ya. Sebelum kita merdeka Pak Datuk ya. Ya, belum merdeka. Itu kondisinya waktu itu memang beliau iko adalah penghulu pucuk adat di kaumnya. Iya. Artinya di bawahnya ada aja datuk lain. Iya. Nah, supaya datuk-datuk yang lain itu tidak saling berselisih satu sama lain, mereka tetap butuh pimpinan kan? Iya. Nah, diangkatlah perempuan pada waktu itu menurut kesepakatan untuk menjadi datuk menjelang si perempuan ini melahirkan anak laki-laki. Iya, iya. Nah, itu memang pengecualian. Kecualian. Tapi secara umum itu memang harus laki-laki. Iya. Apa syaratnya yang lain? Nah, syaratnya yang lain memang tidak ada ukuran baku. Tidak ada baku. Tidak ada ukuran baku. Tetapi beberapa tambo memang menyiratkan seorang penghulu itu harus berilmu dan berakal. Nah, yang disebut seorang itu ada 6 syaratnya. Berilmu itu dalam arti yang ya tentunya mengetahuilah tentang ilmu memimpin lah ya. Ya. Kalau di situ kan ukurannya hanya ilmu, tahu dibayang kata sampai, tahu dibayang kata putih. Ya. Atau berilmu. Nah, yang disebut berakal itu otomatis dia harus sehat jasmani dan rohani. Ya. Tidak boleh laki-laki yang mungkin ada kelainan jiwa. Walaupun adat mengatakan seperti itu. Nah, nan kedua itu adalah syaratnya nan disabui,kan inyo harus kayo, Pak. Ya. Memang disabui di sini tuh kayo, kaya. Kayo yang macam mana yang diharapkan? Kita jangan salah tafsir dulu. Ya. Seorang mama itu pasti kayo. Mbak ada inyo kayo karena semua tanah ulayat pasti mama yang menguasai. Ya. Nah, dengan sendirinya maksud kayo yang disabui di situ kayo dek haroto arato pusako, kayo dek hati. Ya. Karena ini harus sabar. Karena sabar itu adalah salah satu syarat di dalam menjadi seorang penghulu. Tidak boleh penghulu itu nan mendabiak dado, menghantam tanah, Ya. menyirahkan telingo. Iya, betul. Nah, itu pantangan-pantangan penghulu itu cukup gadang adatnya dulu. Iya, iya. Nah, kemudian itu ada juga syarat yang terakhir itu waris nengkabuliah, Pak. Waris kabul. Nah, waris nengkabuliah itu ditentukan berdasarkan ranji. Ya. Yang pasti orang Minang tuh hanya punya ukuran itu nan sajari, artinya yang kanduang. Kanduang. Sudah tuh baru nan sajangka, itu berarti sepupu. Ya. Nah, setelah nan sajangka baru beko masuk nan saheto. Oh, ya. Dengan nan agak jauh sekete. Setelah nan saheto baru nan sadapo, berarti yang dalam satu kaum. Nah, adat Minangkabau selalu di dalam ranjinya tuh tertulis satu orang ibu yang paling atas. Ya. Nah, ibu itu kemudian diturutkan kepada anak-anaknya. Nah, beberapa perut-perut inilah kemudian menjadi anak-anak keturunan. Nah, untuk mewariskan, membolehkan, jadi waris yang kabuliah tadi, Ya. kalau di adat Koto Piliang, wajib itu yang paling dekat. Yang paling dekat. Paling dekat dengan siapa yang akan digantikan. Tapi kalau di Bodi Caniago, itu boleh bergeler. Itu yang disebut dengan gadang balega, Ya. pusako berganti.
Jadi mungkin kini yang jadi datua dari keturunan Ibu Iko. Ya. Habis itu dari rumah Iko. Ya. Bisa dari rumah Iko. Apa ganti-ganti dari Ibu Tibu Pak? Iya, Seperti betul. itu. Iya, iya. Nah, itu akan kembali kepada susunan dan struktur adat yang ada di negari masing-masing. Gantung kepada ya kondisi di negeri Kondisi masing-masing betul ya. masing-masing. Iya. Aduh, pernah mau mendengar dulu betul. Ah. Ya kan. Sebagai pemimpin atau penghulu di kampung katanya kan. Ada juga kampung menerapkan kalau nyo tunggal tidak punya hadiah itu agak kecil kesempatannya dijadikan penghulu. Nah, itu apa menurut pandangan pada Tuan? Itu mungkin melihat pencegahan kalau seandainya besok beliau yang tunggal pun meninggal, sehingga akan menimbulkan perselisihan di antara kaum. Iya. Nah, dicarilah yang memang betul-betul ini punya dan sanak pedusi dengan harapan dan pedusi ko beko memberikan pewaris. Pewaris. Jadi iyalah, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. iyalah pada Tuan. Misalnya, kau di dalam 3 ibu, ibu nan tua kau ini laki-laki surang. Iya. Sementara ibu nan dua kok ada pedusi ada laki-laki. Iya. Nah, orang akan lebih memprioritaskan kepada anak ibu yang kedua karena yang pedusi kok akan diharapkan Iya. memberikan pewaris untuk saudara laki-laki. Tapi kalau tidak ada pedusi, tentu berapa ibu nan dua dan tiga. Iyalah. Jadi sejak awal sebelum terjadi itulah orang Minangkabau ikan tak kilik tengahnya lah tahu jantan. Jadi upaya preventif oleh nenek mamak di kampung itu supaya tidak terjadi kekisruhan di dalam persoalan galah. Galah gitu pada Tuan. Iyalah, iya. Nah, kan? Iya. Jadi semuanya kalau di Minangkabau kalah ibarat kata baguru kepada ngajang, ya Pak ya. Kalam lah pada Jawa. Kapalah aja. Iya pada Jawa. Kalam gitu pada Jawa pada Tuan ya. Artinya segala sesuatu itu pertama alun takile lah takalam. Kemudian apa yang akan terjadi itu lah dipintih terlebih dahulu. Iya. Luar biasa pada Tuan. Ya. Nampaknya pada Tuan, bertambah banyak aja yang perlu kita baca pada Tuan. Banyak loh ya. Tuan muda hadir ketua. Oh, benar ini, itu. Tuan Allah. Ini kayaknya ngetak Pak ya. Ngetak pada Tuan. Jangan datang kok. Rizal Dican, Suara Minang Baradai. Baradai. Pak Donald bin Rajab, Barek kontennya kok. Wah. Luar biasa. Pak Yayat Abu Satria sedang menonton. Iyalah, terima kasih Pak Yayat. Bapak Haswin Darwiswin, tahniah walau jauh di perantauan, namun adat dan budaya Minang tetap dilestarikan. Dima bumi dipijak, sinar langit dijujuang. Taruhnya kami sifat menangah. Ini sangat respon terbaik lah bagi. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Jauh ibarat kata Soro Minang mendatangkan orang Nantapek pada Tuan. Pak Taska Indra, Assalamualaikum Soro Minang TV. Awak dari Selayu Solo tinggal di Air Mole Indu hadir. Allah pada Tuan. Adat Basandi Sarak Basandi Kitab Allah dari Pak Rida Yose Rizal. Ya. Sabri Tanjung, Pak Sabri hadir. Terima kasih Pak Sabri. Ajak anak Dusanak Bagai. Pak Donald bin Rajab, pantun cik pada tua. Iko. Nampaknya dituntut pada tua untuk pantun. Kata nasihat lah pada tua. Sebelum kita lanjutkan, pasti akan pantunnya pada tua. Kemudian Das Manis. Ini host kita juga pada tua. Lebih kenal pada tua. Anak itiak jatuh di dalam bana, itiak disambah seberang malam. Sawana padiah pantun Pak Andi Samudra. Titip salam untuk Datuk Panji Alam. Allah Budes. Allah Budes. Oh iyalah. Iyalah. InsyaAllah lah mau sampaikan Budes. Pak Dayak Sultan Batuah, Lapa Uda Sultan menyimak. Banyak juga mungkin pada tua. Oke. Lah, terus sementara pada tua sesuai dengan permintaan dari Pak Donald bin Rajab tadi pada berdasarkan hati beliau. Tolonglah pantun Pak Cik, pantun nasihat nampaknya. Kok tak pantun nasihat, enggak? Pantun sesuai dengan tema. Dengan tema, subhanallah. Silakan. Jadi, Giko Pak Dayat, kalau nio pantun jo lah, Iko sebenarnya sepotong penggalan pantun di dalam pidato rajo namanya kalau di kampung. Iya. Jadi topik itu malam kini ahranan atau adat. Ya. Jadi di dalam pidato rajo itu memang tersirat Pak, memang tidak ada catatan tertulis, itu hanya
diwariskan turun-temurun. Turun-temurun. Kalimat narasi itu Iya. bunyinya kurang lebih model ko Pak. Dek kudarat bakuaso de iradat bakanda adat nan duo tarajoli. Iya. Nan pertama syarat nan maujui, nan kedua adat nan mulia. Mulia. Mana lorong kepada syarat nan maujui, adat dek datuk kata manggungan, wari dek orang koto piliang, saukuah kata sesuai, sapakat mengko menjadi hukum putih sampai bergantung kata sepatah sampai diam. Iya. Lorong kepada adat nan mulia, adat dek datuk perpatian desa batang, adwari orang bodi seniago. Iya. Mana disebut di orang berseniago, makanya biriak-biriak tabang kasama dari sama kehilaman dari nenek turun ke mama, dari mama ke Kemanakan. Jadi berdasarkan bunyi dari dua adat yang terjadi, jadi ikut tafsir Pak. Iya. Boleh dikatakan bahwa dahulunya orang Minangkabau itu memakai dua sistem keturunan. Iya. Kenapa disebut syarak yang maujui? Karena memang beberapa kasus itu di beberapa daerah itu gelar turun dari ayah kepada anak. Iya. Yang masih tersisa itu di daerah-daerah Pariaman. Pariaman, ya. Masih tinggal itu Pak. Jadi itu memang masih bukti lah bahwa dulu adat Temenggung yang di pinggir laut itu memakaikan adat patrilineal. Ya, turun Bapak. Sementara kita yang birik-birik tabang kesama atau mungkin memakaikan adat matrilineal ini kan berada di daerah Luhak dan Tigo umumnya. Ya. Nah itu memang memakaikan adat dari Laras Kota Piliang Datuk Perpatian Desa Batang. Kalau dikaji di dalam sejarah, memang kalau kita lihat gitu kan, Datuk Ketumenggungan ini itu dia terjadi semacam pertempuran atau perang dengan adiknya. Ya. Saudara satu ibu, di mana kemudian terjadilah perdamaian. Nah, perdamaiannya itu adalah daerah Luhak Nantigo dan Minangkabau pada umumnya sekarang itu takluk kepada adat yang disebut tadi adat nan mulia. Wari urang budi caniago dalam arti pewarisan harta gelar itu dari mama kepada kemenakan. Ya. Tetapi Datuk Ketumanggungan itu di daerah pinggir. Di daerah rantau-rantau ya seperti Jambi. Jambi. Ya, karena memang konon kabarnya Datuk Ketumanggungan itu wafatnya di Jambi. Jambi. Di Jambi dia setelah itu dia pergi hijrah ke Jambi. Jambi kan sampai sekarang orang-orang kan adatnya adat patrilineal. Patrilineal, ya. Bahasanya mirip bahasa kita Bahasa kan. kita, betul. Seperti itu. Jadi itu juga dulu mungkin dahulunya itu mereka satu kesatuan di mana itu dulu bagian dari alam Minangkabau. Ya. Seperti itu Pak. Nah, adat yang dua ini masih dipelihara oleh keluarga Raja-Raja Pagaruyung, di mana mereka memiliki adat yang khusus yang disebut dengan adat Rajo turun-temurun, adat putih sundik basundik. Sundik basundik. Jadi mereka menarik garis dari dua, bisa dari ayah, bisa dari ibu. Iya, pada tua. Seperti itu. Terima kasih, luar biasa pada tua. Ya, itu yang bisa kita lihat dari pidato Rajo tadi. Betul Rajo, pada tua ya. Iyalah, iya. Mudah-mudahan jadi catatan bagi dusun kita yang minta Bapak Tun tadi, Pak. Itu pada tua. Baik, pada tua. Ini kembali kepada konteks anak kemenakan kita yang ada di rantau. Ya. Dalam keseharian, barangkali hanya berusaha, berikhtiar, sampailah mendapatkan jodoh. Ya. Jodoh. Sampai ibarat kata mulai dari merisiak bagi cara Melayu pada tua ya. Jadi kalau kita dibawakan ke kampung, kan itu kan matrilineal, ya. Artinya pihak padusi datang ke pihak laki-laki. Ya. Hal yang sangat perlu kita garis bawahi, sekiranya terjadi, mohon maaf pada tua, kita di pihak laki-laki orang Wak Padang, orang Minang, kemudian di pihak perempuan masih ada hubungan antara bapaknya orang Padang contoh, ibunya orang Melayu. Dalam pelaksanaan Pinang Meminang, ya Minang Meminang, ya kira-kira bagaimana kita menyikapi? Apakah kita sampaikan ke pihak perempuan untuk meminang kepada laki-laki,
Atau kalau kita bawakan ke adat di Melayu, pihak laki-laki itu datang ke tempat perempuan. Oh. Kira kita menyikapi kepada itu. Menarik sekali. Kok teori ilmu sosiologi lah. Silakan Pak Datuk. Jadi adat Minangkabau itu secara sosiologi dia menganut dua azas. Dua azas. Pertama azas teritorial, Iya. kewilayahan. Yang kedua genealogis secara keturunan. Iya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, ya Pak ya, itu diambillah bule sagolek pipih salayang. Artinya mana antara kedua keluarga ini pasti ada pembicaraan. Iya. Sebab ko karajo elok mah. Iya. Ibarat pagaran lah tataga, tinggal ranggae nengkamapi. Iya. Nah, di dalam kondisi seperti itu harus ada tarik ulur. Artinya kesepakatan bersama. Bisa dipakai adat Minang, bisa juga dipakai adat yang pihak yang ya, dari perempuan. Iya, berarti. Nah, seperti itu. Iya. Jadi adat Minangkabau tidak mengharuskan begitu tidak. Tidak, berarti. Ya, Pak ya. Sebab dalam kondisi ini kan yang diberikan contoh kepada Ambo itu pihak yang pedusi orang luar, pihak yang laki-laki orang Minang. Nah, jalan keluarnya ada. Ada berarti. Orang Minangkabau ini kan dia selalu ada jalan keluar. Iya. Ndak ada kusik nan tak selesai, ndak ada karuan nan tak terjanisi. Iya. Nah, bisa saja nan pedusi kok ngakuin enggak ke bapak si laki-laki, pulang ke bako kawin kawan. Iya. Nah, bapak kailah dari Minangkabau. Jadi si laki-laki kok pasti ada bakonya kan? Iya, betul. Nah, yang pedusi kok sudah mengakui enggak ke bakonya. Artinya kan berarti sudah teritorial dan genealogis sehingga adat Minangkabau boleh dilaksanakan. Di mana keluarga si perempuan melamar kepada si laki-laki. Bapak adat Minangkabau. Iya, boleh? Boleh. Jadi kalau di adat itu ada istilahnya tabang nan basi tumpu. Hinggo nan bancakam. Artinya yang orang Melayu, yang perempuan yang orang Melayu atau orang bukan Minangkabau bisa diakui sebagai Minangkabau dengan cara melakok ke suku yang ada di nagari. Ya biasanya sih yang dipilih itu suku dari bako si laki-laki. Iya Pak. Iya. Nah jadi di dalam adat itu si laki-laki kok kawin pulang ke bako Pak. Iya. Kan itu kawinan yang paling disenangi oleh Minangkabau. Wah tunggang kanasi. Nasi kan dimakan juo. Iya, subhanallah. Ya. Berarti Pak Dato, terima kasih Pak Dato. Artinya apa? Kajian ilmiahnya lah ada dengan sosiologi Pak Dato ya. Iyalah. Jadi sebenarnya Pak Dato kita bekal bagi kita. Sekiranya nanti mohon maaf pelaksanaannya di Batam, ya kan? Bisa Pak. Bisa. Jadi pelaksanaan adat Minangkabau itu pada prinsipnya itu ada dua. Ya. Nan pertama adat nan sapamatatan. Ibarat misalnya kok cupak. Pak tahu cupak kan? Iya. Gantang. Mungkin di sana kita di kampung nggak tahu cupak. Liter apa? Iya. Apa namanya? Bareh, liter bareh. Nah, jadi bareh itu apabila dimasukkan kan kita papatkan. Artinya ukuran yang itu sama dengan isinya. Artinya itu adat yang memang paling tinggi. Sesuai kece adat dilakukan. Iya. Nah, itu adat yang sepemapatan. Tapi ada juga adat nan sapamancuangan. Artinya belah dia sakete, kadang-kadang terkurang sakete. Jadi ada di situ apa namanya tuh kesepakatan dalam pelaksanaan. Tidak harus seperti murni adat Minangkabau. Tapi itu sudah adat juga. Itu sudah dianggap beradat. Iya, pada tua. Ada semacam apa ya? Kalau dalam hukum Islam rukhsah namanya. Rukhsah. Pengecualian dalam kondisi khusus. Iya pada tua. Iya. Subhanallah. Terima kasih pada tua. Ya. Nampaknya kita baca oleh balik. Iko. Iko pertanyaan luar biasa kepada tua. Apa dulu? Dari Desmanis ketik beliau lah sampai dia pada tua Panjalam. Lah. Ya. Des 19 pir. Adat makato syarat memakai apa artinya tuh pada tua? Adat mengatur syarat memakai sebenarnya tadi kita lah sampaikan, tapi tidak apa kita ulang-ulang balik. Nah, jadi iko adat, iko syarat, kedua-duanya berisi aturan, sistem hukum, sistem sosial masyarakat. Adat lebih dahulu ada di Minangkabau. Betul. Baru kemudian datang syarat.
apabila syarak mengatur sesuatu hal, tadi contohnya pernikahan Ambo Agi kan? Iya. Syarak mengatur, adat juga mengatur. Nah, disabui syarak mengatur adat memakai, artinya semua perbuatan yang berhubungan dengan akad nikah kita ikut dari kata syarak. Adat ditinggalkan. Iya. Nah, contoh tadi pernikahan. Dulu cara orang-orang tua kita lama-lama sebelum beragama Islam, mereka menikah dengan mengikatkan benang kencono ke lengan si perempuan. Iya. Nah, itu sekarang sudah tidak kita pakai lagi. Sekarang sudah menggunakan ijab kabul secara syariat Islam. Artinya benang kencono sudah tidak dipakai lagi. Tapi di beberapa daerah, di daerah-daerah Darmasraya atau di daerah Sinjong yang masih memegang teguh adatnya, itu dipakai juga, Pak. Selesai akad nikah, pakai benang kencono. Iya. Kan itu kan tidak dilarang. Tidak larang. Tidak halal tidak menjatuhkan haram. Iya. Seperti itu. Iya pada tua. Iya. Hanya adat saja yang masih dijalankan. Iya pada tua. Itulah adat pada tua syarak memakai tadi pada tua ya. Ya, tidak bisa ditolak. Itu harus dipakai sepenuhnya kaidah syarak. Kaidah syarak. Terima kasih pada tua. Des Manis, Pak Pir sehat. Oke. Pak Pir Firman. Sehat Cigu. Kalau mau depan Samuda. Tubuh Des Manis. Oh ini. Pak Pir Firman. Alhamdulillah Bu Des Manis. Gimana ngopi ko Bu? Itu di Kopi Jahe. Pak Safirman, datanglah ke SM Cafe di Tiban Koperasi. Alhamdulillah Bu Des, di mana kopi itu Bu? Baik. SM Cafe Pak Pir, lain di Batam Pak Pir. Ini kayaknya orang kepada sana tuh Pak. Ya. Febi Ferdinand Mulyana Putra, salam tuh Pak Uga ada tua Panji Alam Kanda. Waalaikumsalam. Sudah bilang TVN Kasadonyo. Terima kasih Bang Febi. Eko Muhammad Saripun, Pak Stan Marajo nih sedang menonton. Terima kasih Pak Stan Marajo. Baik, pada tua lah kita baca-bacakan dulu komentar dari dosa anak kita. Ya, sangat menarik juga pada tua. Ya. Pemirsa Ambo, Suara Minang TV di masa jauh berado, mudah-mudahan masih eksis di channel kita kok. Sayang pada tua. Iklan tidak ada pada tua. Iklan ada. Mudah-mudahan pada tua bisa menjadikan iklan. Tayangan sih kau kan. Toko yang lama kepunyaan tuh. Baik pada tua. Kita lanjutkan bincang-bincang kita masalah Minangkabau pada tua. Ya. Patang Pak Jal Firman. Ketua IKTD kita. Beliau memakai baju warna kuning. Wah. Jadi membayangkan Kabo beliau dari tanah datar. Kita orang pulau pandangan kapal ikum buah. Hijau atau pada itu ya. Warna benderanya. Dah hijau dong. Itu sebetulnya warnanya itu adalah ungu tua. Ungu tua pada itu ya. Oke. Itu arah lo kagam ke kampung kami pada tua. Itu merah pada tua benderanya. Wah, sehingga Pak Andi kok benderanya sirah kok. Ini edukasi untuk anak muda-muda pada tua. Apa makna dari bendera yang 3 warna itu pada tua? Marawa. Marawa. Silakan pada tua. Jadi yang ambo waris, yang ambo jawe, usaha yang ambo tolong dari orang tua-tua. Iya. Marawa di Minangkabau itu memang 3 warnanya. Iya. 3 warnanya. Tapi kalau diperhatikan bana, sebenarnya ada bedanya, Pak. Iya. Jadi ada marawa yang kunyangnya di sebelah tapi di sebelah tiang. Iya. Tiang, nah, warna hitam, Iya. merah, kemudian kunyang. Iya. Ya kan? Tapi ada juga marawa hitam, kunyangnya di tengah, Iya. merahnya di belakang. Iya, iya. Itu mungkin secara kasat mata jarang orang yang memperhatikan. Iyalah pada tua. Ya. Nah, ada berbeda itu. Kalau yang ambo waris terima, ambo waris ambo jawe terima tolong. Apabila kunyangnya berada di tengah, itu berarti marawa orang yang memakaikan adat koto piliang. Koto piliang, iya. Tapi kalau yang marawa yang kunyangnya di sebelah agak menjauh dari tiang, itu yang memakaikan adat Bodi Ceniago. Karena memang sejarah awalnya, ya Pak ya, kunyang itu lambang kemegahan. Kemegahan, keagungan. Karena kuning itu identik dengan raja. Raja. Nah, di tanah datar sama-sama kita tahu bahwa
di dalam undang-undang luhak dan rantau, di tanah datar itulah duduk Rajo Tigo Selo beserta Basampe balainya. Mana? Di mana mereka semua memakaikan adat Koto Piliang. Ya. Jadi bagi mereka raja itu mulia, harus diapi oleh penghulu dan dubalang. Penghulu itu malam. Jadi raja itu di tengah-tengah letaknya. Iya. Nah, sementara bagi orang Bode Caniago, mereka tidak mengakui sepenuhnya keberadaan raja. Ya. Mereka mengakui raja itu sebagai junjungan alam Minangkabau. Ya, tapi pada saat mereka membuat keputusan, mereka tidak akan pernah sampai kepada raja. Cukup internal mereka sendiri. Artinya raja dikesampingkan, dibelakangkan. Iya, betul. Itu sudah simbol, Pak. Ya, simbol sejarah pada saat berdirinya Pagaruyung itu sendiri. Iya. Nah, kemudian apa dek tiga warna pakai? Kadang-kadang orang bilang ke warna Jerman mah. Iya. Apakah orang Minangkabau turunan dari Jerman? Man, iya. Sebenarnya kajiko lah hadut jo dibahas oleh budayawan kita Mak Kati. Makasih ya. Memang kalau dikaji tiga warna dasar kok itu merupakan warna-warna yang dianggap melingkupi kehidupan orang Minang. Iya. Jadi kehidupan itu bermula dari rahim, Pak. Ya. Nah, rahim itu seorang anak itu kan ada ari-ari yang terhubung kepada ibunya. Iya. Nah, kalau kita perhatikan ari-ari itu tuh ada tersirat tiga warna itu tadi. Warna kuning, warna merah, Ya. dan warna bukan hitam sebenarnya, warna ungu tua. Ungu tua. Iya. Cuma dulu orang Minangkabau teknologi untuk membuat membuat warna hitam pada kain itu alun adolai. Iya. Nah, jadi setelah ada ya dibuatlah hitam bana bentuk ini. Iya, betul. Nah, karena proses pembuatan warna di Minangkabau pasti menggunakan bahan-bahan dari alam kan. Iya. Apakah itu tanah, apakah itu daun kecubung atau mungkin bunga kasumbo, itulah yang menjadi gelap. Tapi setinggi-tinggi teknologi kita untuk tekstil itu tidak sanggup membuat warna hitam seperti sekarang. Iya, iya. Nah, tapi kemudian warna seperti itu kan udah agak susah dibuat tuh. Iya. Pakai hitam sekali lah. Gitu. Iya. Nah, itu warna. Nah, hitam memang itu disimbolkan untuk luhak 50 kota. 250 kota. Bumi. Memang kalau kita cari mungkin tidak semua orang tahu bahwa selama ini kan kita, ini menurut beberapa pendapat Pak ya, bisa saja di debat. Selama ini kan kita tahunya luhak yang tua itu kan di tanah datar. Iya. Sebenarnya kalau Ambo bukan luhak yang tua, itu luhak yang dituakan. Yo. Berarti penghormatan kepada luhak yang dituakan. Iya. Karena bukti-bukti arkeologis mengatakan bukti yang tertua itu kehidupan peradaban adanya di 50 kota. 50 kota. Jadi dialah yang dianggap penguasa awal. Begitu Pak. Jadi itu nanti ceritanya panjang tuh tentang sejarah Bungus Tangkai dan segala macam. Iya, iya betul. Ya. Jadi luhak 50 kota ini dianggap itu cerminan dari bumi Minangkabau itu sendiri. Iya. Gitu Pak. Nah, kemudian untuk yang agam merah itu ya karena memang di dalam struktur Lareh Koto Piliang itu kan ada Tuan Gadang Libatipuah. Ya. Dia sebagai panglima perang. Itu panglima perang itu memang Batipuah itu dulu luhak agam loh Pak. Kini saja yang masuk tanah datar. Oh gitu Pak. Kalau menurut hikayat sejarah awal, Tuan Gadang Batipuah itu berada di luhak agam. Nah, karena itulah nanti untuk ganti Tuan Gadang di luhak agam, diangkatlah niniak nombor 2. Cik niniak Datuk Bandaro Panjang di Baso, cik le niniak Bandaro Panjang di Baso, cik le niniak Bandaro Hitam di Biaro. Itulah makanya daerah itu disebut agam tua. Agam tua. Nah, ganti dari Tuan Gadang tadi, karena Tuan Gadang sudah ke tanah datar. Luar biasa betul. Jadi itulah makna dari tiga warna tadi. Warna-warna tadi. Jadi kalau warna-warna yang melambangkan, tapi kalau di dalam teori arkeologi, Ambo pernah bercerita dengan beberapa orang antropolog, memang 3 warna ini Pak itu 3 warna dasar yang memang pada saat masyarakat belum beragama Islam diyakini sebagai simbol-simbol kehidupan, ada yang disebut kehidupan alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Terima kasih pada Tuan Laksanang Lot yang Sonyo dan juga pemirsa kita di masa Jawa Rado ya. Sehubungan dengan konteks adat Minangkabau yang mungkin perdana gini pada Tua, mudah-mudahan spesifikasinya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya Insya Allah akan baik pada Tua. Insya Allah, luar biasa.
Dusana Ambo, pemirsa SMTV di mana saja berada, mohon maaf. Seiring berjalannya waktu, yang mana waktu itu permisi berlalu tanpa permisi. Alhamdulillah pada tua. Iya, iya. 1,5 jam belum kita bersama-sama pada tua. Iya. Telah meluangkan waktu. Insyaallah. Dari Batu Haji pada tua ya. Saguluang. Saguluang Pak Haji. Maaf, dari Saguluang. Suatu kehormatan bagi kami pada tua ya untuk memberikan edukasi ataupun pencerahan kepada kita bersama. Bahkan dari Qatar tadi pada tua. Mudah-mudahan tengoknya kampung halaman. Maksud beliau tu ada di ranah Minang lah ya. Iya, iya. Pemirsa, Minangkabau identik dengan diri kita pribadi. Iya. Jangan lupakan Minangkabau, tanah kelahiran kita. Walaupun kita di rantau, adat istiadat, jalang menyalang, tetap kita ingin ya pada Tuhan. Iya, insyaallah. Subhanallah. Pemirsa, SMTV merupakan corong suara orang awak. Kami menghimbau, mohon diinformasikan kalau ada hal-hal yang sangat menarik yang perlu kita ekspos, Pak. Iya. Ini misi boleh. kita, Pak. Ya. Mungkin pada tua, dek waktu berjalan juga, ya nampaknya kita lupa pada tua, alun meminum. Kalau pas April lebih kurang minum pada tua. Ya, mudah-mudahan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih pada tua sebagai narasumber pada malam hari ini yang merupakan edisi perdana pada tua. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan silaturahmi kita berlanjut, ya. Hal-hal yang sangat prinsipil, yang sangat spesifik bisa kita bahas di SMTV kok. Insyaallah. Ambo Andi Samudra Labai Sultan mengakhiri pertemuan kita yang didampingi oleh narasumber kita Pak RS Datuk Panjalam mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa Pak di kesempatan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Pak Dutta. Aduh.